Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan kualitas, manajemen kualitas makanan dan keamanan. Di hampir semua negara, undang-undang mewajibkan pengolahan untuk menghasilkan makanan yang aman untuk dimakan dan ada hukuman berat bagi mereka yang melanggar undang-undang keamanan pangan. Oleh karena itu, ada persyaratan dari semua pengolahan makanan untuk memastikan bahwa produk aman dikonsumsi. Sistem kontrol sebelumnya didasarkan pada pemeriksaan bahan dan pengujian produk akhir dengan penolakan terhadap setiap batch yang tidak memenuhi standar yang disepakati. Istilah jaminan kualitas dikembangkan selama tahun 1980-an yang bertujuan untuk memastikan bahwa keselamatan dipertahankan di seluruh proses dan demikian mencegah penolakan produk dan kerugian finansial. Saya akan membahas hazard analysis and critical control point dan program persyaratan. Pergerakan besar dalam penekanan dari undang-undang nasional ke undang-undang internasional terjadi pada tahun 1994 ketika Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan GATT direkomendasikan penerimaan prinsip HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point yang dikembangkan oleh Codex Alimentarius Commission sebagai standar yang dipersyaratkan untuk pergerakan makanan internasional yang bebas. HACCP memungkinkan potensi bahaya diproses untuk diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan atau dihilangkan. Contohnya seperti di kotak 1.4. Kotak 4.7 prinsip HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya yang terkait dengan makanan dan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Yang kedua, identifikasi titik kontrol kritis CCP dalam proses di mana setiap potensi bahaya dapat dikendalikan atau dihilangkan. Yang ketiga, menetapkan tindakan pencegahan dengan batas kritis untuk setiap CCP. Tentukan pratindakan tepat yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya, misalnya memanaskan makanan pada suhu minimum tertentu, suhu ibu dan waktu minimum untuk membunuh jenis organisme yang teridentifikasi. Yang keempat, tetapkan prosedur untuk memantau setiap CCP secara fisik, mikrobiologis, atau kimia tes, atau dengan pengamatan visual, misalnya mengidentifikasi orang yang akan mengawasi, tindakan pencegahan, dan menjelaskan apa yang harus terdiri dari pengawasan. Yang kelima, menetapkan tindakan korektif yang harus diambil ketika pemantauan menunjukkan bahwa ada penyimpangan dari batas kritis CCP, misalnya prosedur pengerjaan ulang atau pembuangan makanan yang belum diproses. Yang keenam, menetapkan prosedur untuk memverifikasi bahwa sistem HACCP beroperasi dengan benar. Ini melibatkan penetapan prosedur untuk memantau sistem pemantauan, misal pemeriksaan timbangan untuk memastikan timbangan memberikan pengukuran yang akurat. Yang ketujuh, menetapkan pencatatan yang efektif untuk mendokumentasikan sistem HACCP, misalnya catatan bahaya, metode pengendaliannya, sistem pemantauan yang ada, dan tindakan korektif yang diambil. Selanjutnya, analisis bahaya. Potensi bahaya dalam makanan adalah mereka yang memiliki identitas dan risiko keamanan yang signifikan yang dapat membahayakan konsumen. Analisis bahaya adalah penilaian sistematis yang melibatkan pengidentifikasian sumber dan rute yang kontamin dapat memasuki makanan pada setiap proses pemrosesan. Efek dari proses pada tingkat kontaminan dalam bahan baku, dan khususnya kemungkinan mikroorganisme yang bertahan dari proses dan tumbuh dalam produk. Lihat rintangan di konsep di bagian 1.4.3.
Adapun di sini kotak 1.5 bahaya dalam makanan. Yang pertama, kontaminan fisik dalam bahan dan bahan mentah. Misalnya ada serangga mati atau hidup, kotoran, rambut dari hewan pengerat, pecahan logam atau kaca yang dapat membahayakan konsumen jika dimakan. Yang kedua, bahaya mikrobiologis, misalnya bakteri patogen atau toksin yang dihasilkannya mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur. Yang ketiga, bahaya kimia seperti residu pestisida, bahan kimia pembersih atau alergi senyawa yang mampu menyebabkan reaksi alergi. Yang keempat, bagian bahan baku yang berpotensi berbahaya yang tidak boleh diproses. Yang kelima, kondisi pemrosesan, penyimpanan, atau pengangkutan yang tidak memadai yang memungkinkan satu dari bahaya di atas untuk mempengaruhi keamanan pangan. Yang keenam, kontaminasi produk oleh mikroorganisme karena segel yang tidak memadai pada kemasan. Yang terakhir, kebersihan staf yang buruk atau tindakan apapun oleh staf yang dapat mempengaruhi keamanan produk. Baik, saya Safa Asifa Raihana dengan NIM 2003036003 akan melanjutkan penyampaian materi tentang poin kontrol kritis dan pedoman praktik yang baik dengan prasyarat. Nah, setelah bahaya yang telah diidentifikasi untuk suatu produk, rencana HACCP menetapkan toleransi untuk setiap bahaya dan mendefinisikan langkah-langkah kontrol yang tepat. Sistem ini didasarkan pada pemantauan titik kontrol kritis atau CCPS, yang merupakan tahap dalam proses di mana kehilangan kontrol akan menghasilkan resiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan pangan. Hal ini juga berguna untuk menghasilkan diagram aliran rinci dan mencatat setiap tahap dari suatu proses. Dan dapat dilihat di layar terdapat tabel contoh program prasyarat. Yang pertama, pedoman praktik prasyaratnya untuk kontrol kimia itu aspek yang tercakup ada prosedur terdokumentasi tentang segresi dan penggunaan bahan kimia. Pedoman praktik prasyarat yang kedua yaitu pembersihan dan sanitasi. Aspek yang tercakupnya itu prosedur untuk pembersihan dan sanitasi peralatan. Selanjutnya ada fasilitas. Aspek yang tercakupnya itu fasilitas produksi harus ditempatkan, dibangun dan dipelihara sesuai dengan prinsip desain sanitasi. Selanjutnya ada kebersihan pribadi. Aspek yang tercakupnya itu semua personel yang memasuki area produksi dan penyimpanan harus mengikuti persyaratan untuk kebersihan pribadi. Dan selanjutnya ada pengendalian hama, ada peralatan produksi, ada spesifikasi, ada penyimpanan, ada kontrol pemasok, dan ada pelatihan. Untuk semua aspek yang tercakup pada pedoman praktik prasyarat tersebut dapat dilihat di layar. Pada pedoman praktik dengan prasyarat, bahaya yang cukup mungkin terjadi harus dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, dicegah, atau dihilangkan. Dan pada potensi bahaya yang lebih sering dikendalikan menggunakan PRP atau pedoman praktik dengan prasyarat, harus dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa bahan kimia yang digunakan sesuai dengan pedoman praktik yang baik. Dan penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Halo, saya Askanisa Salsabina dengan NIM 2303601. Pada bagian ini saya akan menyampaikan pemantauan dan verifikasi. Jadi setelah CCP diputuskan, maka perlu dirancang suatu cara untuk memantaunya, baik menggunakan tes analitis maupun pengamatan visual. Adapun contoh pemantauannya meliputi pemeriksaan bahan baku, pemantauan visual, dan lain sebagainya. Nah, bahan baku itu perlu diuji untuk memastikan bahwa bahan tersebut memenuhi standar atau spesifikasi. Kemudian seorang QA atau Quality Assurance juga harus menentukan tindakan korektif yang perlu diambil ketika CCP berada di luar batas atau toleransi, dan siapa yang harus melakukan koreksi. Dari rencana tersebut juga harus memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa sistem HACCP yang beroperasi dengan benar dan meninjau sistem secara teratur untuk melakukan perbaikan. Semua kegiatan pemantauan tersebut di atas harus direkam untuk menunjukkan bahwa sistem telah dirancang dengan benar dan beroperasi dengan baik. Catatan ini penting untuk menunjukkan kepada pelanggan dan pihak berwenang bahwa pengelola memiliki sistem untuk memproduksi makanan yang aman dan dapat digunakan sebagai bukti untuk membantu menghindari penuntutan dan penanganan keluhan pelanggan. Adapun contoh standar spesifikasi produk yang mungkin dimiliki beberapa produk pangan yaitu standar keamanan mikrobiologis, komposisi kimia, karakteristik sensorik, dan lain sebagainya. Banyak negara mendasarkan undang-undang keamanan pangan mereka pada standar internasional untuk manajemen risiko keamanan pangan, atau yang dikenal sebagai ISO 22000, yang dikembangkan dari standar manajemen mutu sebelumnya. Sebagai alternatif, undang-undang dapat didasarkan pada kode praktik kodeks tentang prinsip umum kebersihan makanan. Bahaya keamanan pangan dapat terjadi pada setiap tahap rantai makanan, mulai dari pasokan bahan baku oleh produsen utama, melalui produsen makanan, transportasi operator dan penyimpanan, hingga gerai retail dan layanan makanan, serta kontrol yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan di seluruh rantai makanan, ISO 22000 ditetapkan atau menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan yang mencangkup komunikasi interaktif, sistem manajemen, serta program persyaratan gabungan. Standar tersebut mempertimbangkan pengembangan produk baru, bahan baku, dan pasokan bahan, fasilitas dan operasi produksi, lingkungan dan limbah pengolahan, kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja, serta validasi dan verifikasi sistem mutu dan keamanan pangan. Elemen standar tentang tanggung jawab sosial bisnis juga terkait dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen. Tujuan TQM adalah untuk mendefinisikan dan memahami semua aspek dari satu proses, untuk menerapkan kontrol, memantau kinerja, dan mengukur peningkatan. Sistem TQM mencangkup bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ada bahan baku, pembelian dan pengendalian proses, tempat, kontrol kualitas, personil, produk akhir, dan distribusi. Adapun manfaat dari sistem TQM itu sendiri, yang pertama di bidang ekonomi, produksi yang lebih hemat biaya, pengurangan bahan yang terbuang, keluhan pelanggan yang lebih sedikit, peningkatan efisiensi mesin, dan peningkatan kapasitas produksi. Yang kedua, pemasaran, secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan yang terakhir, penjualan. Yang pertama ada dari internal, peningkatan moral staff, peningkatan
tingkat komunikasi staf yang lebih terlatih dan kesadaran serta komitmen terhadap kualitas, peningkatan kontrol manajemen, dan yang terakhir kepercayaan dalam operasi. Adapun secara legislatif, yaitu mendemonstrasikan uji tuntas, memberikan bukti komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan. Baik, saya lanjutkan. Saya akan mempresentasikan slide ke-18, yaitu Konsorsium Retail Inggris telah mengeluarkan standar teknis untuk perusahaan yang memasukkan produk makanan bermerek pengecer yang digunakan oleh pengecer sebagai standar definitif untuk pemasok dan membentuk dasar dari persyaratan bisnis mereka. KIL 2012 ROS 2000. Ini mencangkup 6 bidang utama: sistem HACCP, mengelola sistem kualitas, standar lingkungan pabrik, kontrol produk, pengendalian proses, dan personel. Audit adalah pengumpulan sistematis, reguler, dan umpan balik informasi objektif untuk personel independen yang kompeten. Mereka digunakan misalnya untuk memantau kemampuan pemasok untuk memenuhi persyaratan yang disepakati atau untuk memantau produksi rutinitas. Mereka adalah alat yang efektif untuk memantau keberhasilan sistem kualitas dan dijelaskan secara rinci oleh KIL yang tahun 2012 dan Mortimer dan Wallace 2013. Audit dilaksanakan melalui lembaga inspeksi pemerintah atau pihak ketiga FSIS 2006, BSI 2006, UKAS 2016. SONROC 2014 menggambarkan organisasi standar pemerintah internasional, regional, dan nasional, dan organisasi industri terkemuka. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.